Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sipa Siti Nurrahma dari kelas 11 IX1. Saya akan menjelaskan tentang ilmu kalam. 1. Pengertian ilmu kalam. Pengertian secara etimologi atau bahasa. Secara etimologi, ilmu adalah suatu pengetahuan dan kalam artinya pernyataan atau percakapan. Kalam yang dimaksud ini bukan pembicaraan dalam pengertian sehari-hari, melainkan dalam pengertian pembicaraan yang bernalar dengan menggunakan logika. Maka ciri utama ilmu kalam ialah rasionalitas. B. Pengertian secara etimologi. 1. Pengertian Mustafa Abdul Razik. Menurut Mustafa Abdul Razik, sesungguhnya ilmu ini berdasarkan argumentasi rasional yang berkaitan dengan keimanan dengan metode analisa. 2. Menurut Al-Farabi, ilmu kalam adalah disiplin ilmu yang membahas zat dan sifat Allah beserta eksistensi semua yang mungkin makhluk mulai dari pencipta hingga kebangkitan berlandasan doktrin Islam. Menurut Ibnu Khaldun, ilmu kalam adalah ilmu yang mengandung berbagai argumentasi tentang akidah imani berdasarkan dalil-dalil rasional. 4. Menurut T.M. Hasbi As-Siddiqi, ilmu tauhid atau kalam adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara menetapkan akidah agama dengan mempergunakan dalil-dalil yang meyakinkan, baik dalil itu nakli, akli maupun dalil widani, perasaan yang halus. 2. Nama-nama ilmu kalam dan sebab penamaannya. Ilmu kalam membahas tentang ketuhanan dan logika. Maksudnya dalil-dalil akliyah dari permasalahan sifat kalam bagi Allah. Ada beberapa alasan dinamai dengan ilmu kalam, diantaranya 1. Sebagian para ulama ketika menjelaskan berbagai persoalan dalam hal-hal akidah Islam itu dengan nama ilmu kalam untuk membedakan dengan yang biasa digunakan oleh para filosof. 2. Para ulama menyebutkan metode ini dengan sebutan al-kalam sehingga mereka disebut ahlul kalam, sedang para filosof dapat disebut ahli mantik. Pada abad kedua Hijriah, ada persoalan yang menggoncangkan umat Islam, yaitu tentang persoalan kalamullah, apakah Al-Quran itu diciptakan atau bukan, baru hadis atau terdahulu qadim. 3. Ruang lingkup ilmu kalam. Ruang lingkup permasalahan atau pokok permasalahan ilmu kalam menurut Hasan al-Banna ini meliputi persoalan-persoalan sebagai berikut. Ilahiyah. Ilahiyah adalah masalah yang berkaitan dengan ketuhanan. Aspek yang diperdebatkan antara lain 1. Sifat-sifat Tuhan. 2. Kudrat dan iradat Tuhan. 3. Persoalan kemauan bebas manusia. 4. Masalah Al-Quran, apakah makhluk atau tidak. B. Nubuwah. C. Ruhiyah. D. Sama'iyah. 4. Peranan dalil dalam ilmu kalam. A. Nakli. B. Akli. 1. Sejarah perkembangan ilmu kalam. Pasca wafatnya Rasulullah SAW, kaum muslim berkumpul di Saqifah Bani Sa'adah untuk memilih khalifah pengganti Rasulullah SAW. 2. Faktor-faktor timbulnya aliran-aliran ilmu kalam. A. Faktor dari dalam internal. Dorongan dan pemahaman Al-Quran. Al-Quran yang dalam konteks ayat-ayat menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah adalah orang-orang yang berakal, selalu merenungi ayat-ayatnya. B. Faktor-faktor di luar ekstern. 1. Pengaruh pemikiran agama selain Islam. 2. Penggunaan filsafat dalam membela akidah Islam. 3. Keinginan mutakallimin membimbing pemikiran filsafat. 1. Aliran Khawarij. Pengertian Khawarij secara bahasa diambil dari bahasa Arab. Khawarij secara harfiah berarti mereka yang keluar. B. Tokoh
1. Abdullah bin Wahab ar-Rasyidi. 2. Arwah bin Hudayr. 3. Mustarid bin Sa'ad. 4. Musarrah al-Sadi. 5. Quraib bin Muro'ah. 6. Nufi bin Azraq. 7. Abdullah bin Bashir. 8. Najdah bin Amir al-Hanafi. C. Doktrin ajaran. Secara umum, ajaran pokok golongan ini adalah kaum muslimin yang membuat dosa besar adalah kafir. Kemudian, kaum muslimin yang terlibat dalam perang Jamal, yakni perang antara Aisyah, Talhah, dan Zubair melawan Khalifah Ali bin Abi Thalib, dihukumi kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.